Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 Sejarah Pendidikan Islam akan menjelaskan tentang pendidikan Islam di masa dinasti Abbasiyah. Kami beranggotakan Halimah Tusadiah dan Gia Safira. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Abu Ja'far al-Mansur 754 sampai 775 Masehi yang banyak berjasa dalam membangun pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada tahun 762 Masehi, Abu Ja'far al-Mansur memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan lagi ke Baghdad. Ibnu Tabatiba berkata bahwa Al-Mansur adalah seorang raja yang agung, tegas, bijaksana, alim, dan berpikir cerdas. Pemerintahannya rapi, amat disegani, dan berbudi baik. Di tangannya lah dinasti Abbasiyah mempunyai pengaruh yang sangat kuat. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim Alawiyah setelah meninggalnya Rasulullah, dengan mengatakan bahwa yang berhak untuk berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Ada sejumlah alasan mengapa gerakan Abbasiyah yang dipelopori oleh para keturunan Abbas berhasil mendapatkan dukungan massa, yaitu banyaknya kelompok umat yang sudah tidak mendukung kekuasaan Bani Umayyah yang korup dan memihak kepada sebagian kelompok. Misalnya kelompok Syiah sejak awal berdirinya dinasti Umayyah telah memberontak karena hak mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh masyarakat Umayyah dan keturunannya. Dari penjelasan ini dapat dipahami proses berdirinya dinasti Abbasiyah diawali dengan dua strategi. Strategi yang pertama yaitu dengan sistem mencari pendukung dan penyebaran ide, dan strategi kedua dilakukan dengan terang-terangan dan himbauan-himbauan di forum-forum resmi untuk mendirikan dinasti Abbasiyah. 2. Tujuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin dan Bani Umayyah, tujuan pendidikan satu saja, yaitu keagamaan semata. Namun pada masa Abbasiyah, tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan keagamaan dan akhlak anak-anak didik dan diajar membaca atau menghafal Al-Quran. Kedua, tujuan kemasyarakatan para pemuda pada masa itu belajar dan menuntut ilmu supaya mereka dapat mengubah dan memperbaiki masyarakat dari masyarakat yang penuh dengan kejahilan menjadi masyarakat yang bersinar ilmu pengetahuan. Ketiga, tujuan kebendaan pada masa itu mereka menuntut ilmu supaya mendapatkan penghidupan yang layak dan pangkat yang tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Halimah Tusadiah akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu lembaga-lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu Al-Hawanid Al-Warakin atau disebut dengan toko buku. Dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan mendorong lahirnya para pengarang dan juga mendorong lahirnya industri perbukuan, sehingga banyak ditemukan toko-toko buku. Berikutnya itu rumah para ulama. Rumah para ulama juga menjadi tempat untuk menuntut ilmu. Hal itu disebabkan banyaknya pelajar yang minat terhadap pelajaran tersebut sehingga tidak memungkinkan untuk belajar di masjid. Yang ketiga yaitu Al-Solun Al-Adabiyah atau yang kita sebut Sanggar Sastra. Yang mana ini tuh mulai tumbuh sederhana pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian berkembang pesat pada zaman Abbasiyah. Yang keempat yaitu madrasah atau kita sebut dengan sekolah, yaitu tempat menuntut ilmu selain di masjid dan rumah para ulama. Yang kelima yaitu perpustakaan dan observatorium, merupakan tempat siswa melatih belajar sendiri, belajar mandiri, dan eksperimen dan hal-hal yang lainnya. Yang keenam yaitu Ar-Ribat, merupakan tempat pelatihan, pengajaran, serta bimbingan bagi calon para sufi. Yang terakhir yaitu Az-Zawiyah, yang merupakan pinggiran dari masjid, yang biasanya digunakan sebagai tempat zikir dan wirid. Poin berikutnya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu ilmu filsafat, yang mana para penerjemah tidak hanya menerjemahkan ilmu peradaban dari bangsa-bangsa Romawi, Yunani, Persia, dan Syria, tetapi mereka juga mentransfer ke dalam bentuk pemikiran. Yang kedua yaitu ilmu kedokteran, yang mana pada masa dinasti Abbasiyah telah didirikannya apotek pertama di dunia dan sekolah farmasi. Tokoh Islam yang terkenal di dunia yaitu Ar-Razi dan Ibnu Sina. Yang ketiga yaitu ilmu kimia,
Jabir bin Hayyan berpendapat bahwa logam, besi, dan timah dapat diubah menjadi emas dan perak. Yang keempat yaitu ilmu hisab. Ilmu ini berkembang karena kebutuhan dasar pemerintah seperti penghitungan, dalam proses pembangunan, dan dalam proses pertukangan. Dan tokoh terkenalnya itu Al-Khawarizmi. Selanjutnya itu sejarah yang mana masih fokus dengan peristiwa-peristiwa tertentu seperti sejarah Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya ilmu bumi atau geografi dengan tokoh terkenalnya Hisham Al-Kalbi yang mana pada saat itu dia masih fokus dalam kawasan Arab. Selanjutnya ada astronomi dengan tokoh Muhammad Al-Fazani yang mempelajari ilmu bintang. Selain dalam ilmu pengetahuan umum, dinasti Abbasiyah juga mempelajari ilmu agama seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, dan ilmu fikih. Baiklah, poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gia Safira. 5. Kemunduran dan kehancuran dinasti Abbasiyah. Adapun sebab-sebab kehancuran dinasti Abbasiyah ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, A. Lemahnya semangat patriotisme negara, B. Hilangnya sifat amanah dalam segala perjanjian dibuat, C. Tidak percaya akan kekuatan sendiri, D. Fanatik mazhab, persaingan dan perbuatan yang tiada henti antara Abbasiyah dan Alawiyah menyebabkan kekuatan umat Islam menjadi lemah, bahkan hancur berkeping-keping, E. Kemerosotan ekonomi terjadi karena banyaknya biaya yang digunakan untuk anggaran tentara. 2. Faktor eksternal, yaitu disintegrasi akibat kebijakan untuk lebih mengutamakan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada politik.